Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada bagian hari ini, kembali lagi di mata kuliah animasi dan multimedia menggunakan aplikasi Blender. Di sini saya masih menggunakan aplikasi Blender 2.8. Bagi kalian yang menggunakan versi di bawahnya atau versi di atasnya, silakan menyesuaikan. Oke, untuk materi pada hari ini saya akan membahas bagaimana caranya. Tentunya kalian sudah tahu kita akan membuat apa pada bagian ini, yaitu kita akan membuat sebuah buah pisang. Nah loh, sebuah buah pisang, satu buah pisang. Nah, gimana caranya kita akan membuat satu buah pisang, yaitu adalah modeling organik. Saya pada dasarnya ketika kita ingin membuat sebuah modeling, ada anorganik, ada organik gitu ya. Tentunya pada penggunaan subdivision surface, bagaimana caranya kalian membuat skinnya atau kulit dari modeling yang kalian buat itu lebih smooth ya. Tentunya kemarin juga kita sudah menggunakan beberapa bagaimana caranya menggunakan subdivision surface. Oke, langsung saja. Silakan kalian download materinya, bahan materinya di LMS. Di situ saya sudah menyediakan satu buah pisang yang akan kita jadikan blueprint pada modeling bagian hari ini. Oke, langsung saja di sini saya coba membuat viewpoint-nya menjadi front orthographic ya. Shortcut-nya adalah 1. Kemudian saya langsung cubes dari Blender yang sudah disediakan di awal, saya coba delete saja. Kemudian kita masukkan objeknya. Caranya add image background. Bagi kalian yang menggunakan Blender 2.7 ada pada bagian ini ya. Silakan menyesuaikan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Add image background, kemudian kita pilih gambar atau blueprint yang akan kita jadikan sebagai potongan. Kita load. Kemudian kalau misalnya sudah di load, pastikan gambar yang sudah kalian masukkan atau gambar yang kalian inginkan di dalam Blender ini sudah masuk ya, sudah masuk. Oke, silakan disesuaikan. Kalau misalnya masih terlalu kecil atau terlalu besar, kalian bisa scaling ya. Nanti bisa disesuaikan dengan Blender kalian di sana. Ini saya coba perkecil sedikit, kemudian saya pindahkan sedikit ke atas, di atas garis merah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini saya coba preview atau memindahkan menggunakan move the view-nya ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau seperti ini, diklik shift, kemudian kalian klik scroll-nya, ditekan scroll-nya dengan secara bersamaan, kemudian kalian pindahkan. Oh iya, berkaitan dengan shortcut yang saya sampaikan, silakan kalian coba mencatat ya bagian-bagian mana yang penting, shortcut-nya apa, kemudian fungsinya apa, dipersilakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing di sana. Oke, setelah kita memasukkan gambar di dalam Blender, tentunya gambar atau blueprint yang kita masukkan ini sebagai acuan atau patokan atau guide bagaimana caranya kita membuat
pada kasus hari ini, yaitu adalah sebuah pisang. Bagaimana caranya membuat sebuah buah pisang. Nah, kalau membuat gambar pisang ini, kita jadikan modeling di dalam 3D Blender-nya. Oke, yang pertama, salah satu bagaimana caranya kita akan membuat sebuah modeling. Yang pertama itu boleh kalian build atau kalian bangun dari awal, atau pada dasarnya kita bisa melihat karakteristik dari apa yang akan kita modelingkan. Misalnya, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah meja, kalian bisa bentuk dasarnya itu menggunakan cubes. Kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah bola, kalian bisa menggunakan bentuk dasarnya itu adalah lingkaran, ya, atau disesuaikan. Kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah gelas, kira-kira apa bentuk dasarnya? Bentuk dasarnya itu yang disediakan oleh Blender. Di sini saya coba Shift A, mesh. Di sini ada plane, cube, ada circle, ada UV sphere, ada icosphere, ada silinder, cone, torus, dan lain sebagainya. Nah, mungkin beberapa bagian-bagian yang lain nanti bisa disesuaikan. Tapi ketika kita ingin membuat sebuah modeling, ya kita harus paham kira-kira bentuk dasar yang akan mempermudah kita dalam memodeling sebuah blueprint atau karakter atau sketsa, kira-kira bentuk dasarnya apa. Yang tadi disampaikan, kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah bentuk dasar, sebuah modeling yang memang bentuk dasarnya kotak, ya kalian bisa menggunakan plane atau cubes. Kalau misalnya lingkaran, bisa circle, bisa UV sphere, dan lain sebagainya. Kalau gelas, kalian bisa menggunakan silinder. Nah, kasusnya pada modeling buah pisang ini, kira-kira kita akan menggunakan bentuk dasar apa? Apakah lingkaran? Apakah kotak? Atau silinder? Nah, pada kasus ini kalian bisa mencobanya, ya. Kira-kira mudahnya yang gimana? Tapi kali ini saya akan mencoba membuat modeling pisang menggunakan silinder. Karena silinder ini karakteristiknya adalah dia lingkaran. Kemudian kalau misalnya kita lihat silindernya kurang lebih seperti ini, memiliki diameter, kemudian ada bagian-bagian kita sebutnya sisi, ya. Nah, di sini sisinya juga kita bisa cek berapa sisi. Di sini ada 32 sisi dari silinder yang akan kita buat. Nah, pada buah pisang yang akan kita buat ini, nantinya kita akan coba membuat dari bentuk dasar silinder. Tapi yang harus kita lihat, buah pisang apakah memiliki atau jumlah dari sisi buah pisang itu, dia ada berapa sisinya. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, ini saya coba kita delete. Ini sisinya, ya. Ada satu yang madep ke atas, samping madep, yang ke samping ada dua. Maksudnya ya, yang ke atas satu, samping satu, berarti dua gitu, ya. Yang ke bawah ada satu, mungkin yang sebelah ke ujung sananya ada satu. Kalau misalnya kita jumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih, ya, 4 sampai 5. Nanti bisa kalian coba masing-masing. Oke, kita masukkan kembali silindernya, Shift A untuk memasukkan shortcut Add, kemudian mesh, kemudian silinder. Nah, ketika muncul silinder, kita tidak jangan ngapa-ngapain dulu nih, kita jangan klik. Kalau misalnya kita klik, nanti pengaturan dari Add silinder ini dia tidak berlaku lagi. Ya, jadi sebelum kalian memastikan bahwa objek yang akan kalian buat sudah final, jangan diklik dulu, gitu ya. Pastikan kalian setting dulu di add silindernya, atau nanti ada settingan di modeling atau bentuk dasar lainnya. Di sini vertik atau garis atau sisi dari silinder yang ada di sini itu ada 32. Nah, di sini kita coba sedikitkan
sedikit kan. Kita minimalisir sampai dengan jumlah dari sisi pisangnya. Tadi kita coba hitung 4 sampai 5. Di sini saya coba pakai 5 ya. Nanti bisa disesuaikan kalian pakai gambar pisang yang mana. Nah, 5 kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya sudah oke, kita klik. Kemudian kita seleksi objeknya lagi. Dan pastikan selection box-nya kalian aktif ya. Oke. Setelah kita membuat bentuk dasarnya, di sini saya coba geser ya. Sorry. Di sini saya coba geser objek dari silindernya dan pastikan yang kedua ketika kita sudah memilih objek dasar, yang kedua adalah menyesuaikan ukurannya. Ya, kalau misalnya pisangnya atau blueprintnya kurang lebih ukurannya seperti ini, objek dasarnya pun kita juga harus menyesuaikan. Kita lakukan scaling, shortcutnya adalah S, kemudian G, kemudian kita rotasikan. Ya, kita rotasikan sesuai dengan ukuran dari pisangnya. Nah, ini kan ketutupan ya pisangnya ya. Dari objek dasar yang kita buat ini ketutupan, supaya kelihatan apa yang kita perbuat atau apa yang kita akan coba lakukan di modeling sebuah pisang ini agar terlihat, kita gunakan viewportnya itu adalah wireframe supaya terlihat garis-garisnya. Nah, di sini tentunya penggunaan wireframe akan mempermudah kalian dalam sebuah pemodelingan, disesuaikan. Oke, langsung saja kita coba sesuaikan ukurannya dulu. Kemudian kita coba atur rotasinya, disesuaikan. Di sini saya akan mencoba memulai dari tengah ya. Untuk pemodelingan sebuah pisang ini. Oke, yang selanjutnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah modeling, tentunya yang pertama set objeknya atau set objeknya lah ya. Kita harus masuk ke set objek edit mode ya. Sebelum kita memodeling sebuah objek apapun itu, pastikan set objeknya itu adalah edit mode. Ya, ketika kita sudah edit mode, tentunya yang materi sebelumnya kita harus pahami sudut mana yang kita akan modeling. Apakah di vertex atau di edge atau di face ya. Di sini kalian bisa menggunakan edge titik-titiknya atau kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan vertex titik-titiknya atau kalian bisa menggunakan edge selection-nya. Kalau misalnya saya mengaktifkan edge-nya, tentunya di sini saya cobakan seleksi yang nantinya kita akan modeling menggunakan edge. Ya, kalau misalnya face apakah memungkinkan atau tidak pada kasus ini, karena kita akan mengedit sisinya, jadi kalian tinggal pilih kalian akan menggunakan vertex atau edge. Jadi dipersilakan kira-kira yang mempermudah atau di sana kalian mudahnya itu menggunakan apa. Nah, di sini pada kasus kali ini saya akan menggunakan edge selection atau edge select. Ya, pastikan di edit mode, kemudian edge select-nya kalian aktifkan. Tentunya ketika pemodelingan yang harus kalian pahami itu ada 3. Yang pertama adalah pengaturan scaling untuk memperbesar atau memperkecil sebuah objek. Yang kedua itu ada rotation, ya, merotasikan sebuah objek. Yang ketiga ini ada memindahkan, moving, atau menggeser sebuah objek. Kalau misalnya rotasi shortcutnya adalah R, scaling shortcutnya adalah S, memindahkan atau geser shortcutnya adalah G. Nah, tentunya dalam sebuah pemodelingan yang harus kalian pahami, yang pertama itu adalah selain dari ketiga teknis ini, yaitu adalah extrude mode, ya, extrude region, atau shortcutnya adalah E, ya, di sini E. Oke, kita langsung coba modeling pisang ini. Kita seleksi objeknya, sudutnya kita seleksi, kemudian kita coba extrude, disesuaikan ya.
Di sini saya coba segini dulu, kemudian geser, saya coba sesuaikan, kemudian scaling, saya coba sesuaikan ukurannya, kemudian rotate, shortcutnya R. Di sini sudah dijelasin ya, kalian merotasikan berapa derajat, nanti bisa disesuaikan. Kemudian extrude lagi, scaling, kemudian moving, geser, ukurannya saya coba sesuaikan dengan scaling, geser, extrude lagi, scaling, G, R, G, S, kemudian saya coba extrude lagi sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian kirinya. Saya lanjutkan bagian kanannya, saya seleksi ujung dari sisi sebelah kanan. Kemudian saya coba R, E, G, disesuaikan ya, R, E, S, G, R, disesuaikan, extrude lagi, scaling lagi, moving lagi, rotasi lagi, kemudian saya extrude, scaling lagi, disesuaikan ukurannya, extrude lagi, scaling, G, R, silakan disesuaikan ya. Sampai akhir dari ya pemodelingannya, kalian patokannya itu sampai ke bagian mana gitu ya, nanti bisa disesuaikan. Oke, kurang lebih dari pemodelingan menggunakan extrude R, S, G, kurang lebih jadinya seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita coba rotasikan. View-nya kita coba perspektif. Nah, kurang lebih hasil dari pemodelingan kita yang tadi kurang lebih hasilnya jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita coba kembalikan viewport-nya menjadi solid, kemudian kita coba object mode, kurang lebih jadinya seperti ini. Apakah ini sudah menjadi sebuah pisang atau belum? Tentunya di sini berkaitan dengan real dari buah pisangnya belum ya. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus kalian lakukan, yaitu adalah K dari pemodelingan sebuah modeling organik, yaitu menggunakan subdivision surface, dimana kita coba aktifkan content modifier-nya. Di sebelah kanan bawah ada kunci Inggris, kalau nggak salah ini namanya context modifier. Kita aktifkan add modifier, di generate. Di sini ada subdivision surface, kita coba aktifkan subdivision surface-nya. Nah, nanti kurang lebih jadinya jadi buah pisang atau bukan ini, jadi terung ya, terong. Oke. Kalau misalnya sudah kalian masuk ke dalam subdivision surface, kemudian kita klik kanan, kita coba aktifkan set smooth-nya ya. Nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Tapi karakter dari buah pisangnya itu sedikit menghilang, bukan sedikit menghilang tapi hampir hilang gitu ya. Nah, kita jangan khawatir karena ini belum selesai. Kita coba buat garis bantunya. Kita coba membuat karakter dari buah pisangnya. Kita kembalikan set objeknya ke edit mode. Nah, di sini ada beberapa garis, ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi yang awalnya itu kita buat. Nah, 5 sisi ini kita akan tambahkan garisnya
menggunakan loop cut and slide ya. Di sini sebelah kiri ada box, ada garis, atau shortcutnya adalah Ctrl R ya. Kita coba aktifkan loop cut-nya. Nah, di sini nanti akan ada garis ya warna kuning. Nanti setelah garis warna kuningnya itu kita akan membuat sisi-sisinya. Ketika garis warna kuningnya itu sudah muncul, kita tekan dulu, kemudian kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, kalau misalnya memang sudah final atau sudah fix, baru kita lepas. Kita coba atur dulu, ini belum saya klik ya. Bayang-bayangannya kuningnya masih ada. Nah, kalau misalnya sudah oke, kita tekan. Kemudian nanti garisnya akan berubah menjadi warna orange, kemudian kita atur. Di sini kita akan membuat sisi-sisinya supaya pisangnya atau pisang yang tadinya terlalu smooth akan ada muncul sisi-sisinya lagi. Nah, nanti kurang lebih kalau misalnya kita masuk ke objek mode, nah nanti dia akan muncul sisinya ini nih, garis sisi yang tadi kita buat di awal. Oke, itu kita kembali lagi ke edit mode, lakukan hal yang sama, loop cut and slide atau shortcutnya adalah Ctrl R. Kita coba bikin di sisi ini. Kalau sudah, kita tekan, kita geser, kita sesuaikan, kemudian kita lepas. Kemudian kita buat yang di bawahnya. Tekan, geser, sesuaikan. Kalau sudah yakin, kita lepas. Di bawahnya juga ya. Iya. Kurang lebih seperti ini. Oke, bagian ujungnya juga kita coba buat. Oke, kalau misalnya sudah, kita kembalikan ke objek mode. Ya, jadi kurang lebih pisang yang tadi kita buat hasilnya seperti ini. Apakah sudah menjadi buah pisang menurut kalian? Nanti bisa disesuaikan. Oke, langkah terakhir yaitu kita akan melakukan coloring menggunakan material warna ya. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita aktifkan konteks materialnya, base colornya kita coba warna kuning. Ini viewportnya saya coba ke look depth supaya kelihatan. Kemudian saya coba aktifkan front ortho supaya kulit pisangnya ini atau pisang yang tadi blueprintnya itu muncul lagi. Saya sesuaikan warnanya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini jadinya, kita coba seleksi tangkainya. Ya. Ya, nantinya kita akan coba warnain bagian tangkainya dengan warna yang berbeda. Nah, untuk membuat sebuah warna yang berbeda masih dalam satu skin, kita akan menambahkan di sini ada icon plus add material slot ya. Add material slotnya kita tambahkan. Kita klik, kemudian di sini new. Kemudian kita coba pilih ya warnanya. Misalnya di sini material namanya tangkai. Iya, apa gitu ya sebutannya di sini, material satunya. Boleh. Bisa kita rename ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita coba sudah tambahkan, di sini masih belum berubah. Bagaimana caranya biar supaya berubah? Kita di sini klik sign. Di mana sign ini adalah yang memberikan
warna pada material yang kita seleksi. Sign, nah nanti di sini dia akan muncul. Ya, kemudian kita bisa recheck nih, ini kan nggak rapih ya. Berarti ada beberapa bagian yang memang tidak terseleksi dengan baik, misalnya. Ini bisa kalian sesuaikan aja nanti. Kira-kira bagian mana yang belum terseleksi dengan baik, ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ini ya, kalau misalnya garis-garisnya tidak terlihat, kalian bisa menggunakan wireframe ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, yang selanjutnya di sini saya coba tambahkan warna lagi. Mungkin lebih gelap warnanya. Hijau gelap. Kemudian sign. Iya. Kalau misalnya sudah, kita coba masuk ke object mode. Ya, kurang lebih pisang yang kita buat ini terlalu terlalu ke atas, nanti bisa kalian coba terlalu ke bawah, nanti bisa kalian coba agak ke atas sedikit. Oke, itu adalah modeling pisang yang sudah kita buat pada pertemuan hari ini. Terima kasih, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.